aja orang tinggal di tengah hutan dan akses jalan cukup sulit teman-teman gini. Masya Allah. Jangan-jangan ini Pak Narpin ya. Aduh, jalannya cepet banget. Dari pertama di sini itu sampai sekarang nggak ada tetangga, Pak? Nggak ada tetangga. Ya panggil-panggil saya lah. Ada yang panggil iya, Pak? Pak Narpin. Tapi saya keluar nggak ada apa-apa. Nggak tahu rupanya, nggak tahu, udah kelihatan cuma kelewat aja. Putih, pakai baju putih-putih lah. Tapi angkat, tapi itu anak saya pun nggak berani di sini. Nggak berani? Nggak berani kalau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usaha dan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya dapat informasi bahwa di tengah hutan ini tinggal seorang pria yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan. Dan lokasinya ini berada di Desa Panerusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Dusunnya ini Karangungu ya. Oke, nanti seperti apa suasana dan kondisi rumah yang sendiri di tengah hutan ini, ikuti terus perjalanan saya kali ini ya. Oke, ini adalah jalan atau akses utama menuju rumah yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan ya. Jalannya masih bebatuan seperti ini, dan posisi rumahnya itu berada di atas gunung ini teman-teman ya. Dan menurut informasi yang saya dapat bahwa di sana itu hanya seorang pria ya, tinggal sendiri. Jalannya cukup sulit teman, dan juga ekstrim ya, masih bebatuan seperti ini. Ini ada sebuah tempat berteduh mungkin ya, tempat singgah para petani. Dan di sebelah ini jurang teman-teman, jurang cukup dalam ya. Masya Allah. Nah, ini ada kabel listrik ya. Ini menandakan bahwa di atas gunung sana itu ada rumah ya. Ini untuk kendaraan motor ya, kalau belum terbiasa ini sulit teman-teman, karena masih bebatuan seperti ini, dan juga jalannya naik turun, apalagi sebelahnya jurang seperti ini. Dan kalau tidak salah itu rumahnya di atas sana teman-teman, rumahnya itu mencerit sendirian. Dan ini sekitar jam 2 siang ya. Bahwa di Banjarnegara ini masih banyak orang-orang yang hidup menyendiri di tengah hutan, yang sangat jauh sekali sama tetangga yang lain, dengan akses jalan yang bisa dibilang cukup sulit. Mungkin yang saya khawatirkan itu saat beliau sakit atau ada keperluan lain ya. Masya Allah. Dalam banget teman-teman ya jurangnya. Ini kalau bawa motor tergelincir sedikit aja udah langsung jatuh ini.
gelundung ke jurang. Masya Allah. Nah, kita nanti lewat sini terus naik ya, itu ada jalan ke atas sana. Cukup lumayan pegak ya. Mudah-mudahan nanti orang yang saya tuju ini ada di rumah, teman-teman. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama konten kreator lainnya ya, yaitu ada itu Prince Sastro sama Peceng dari cerita Anak Desa. Dan beliaulah yang merekomendasikan bahwa di hutan ini ada seorang pria yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan. Ini ada Mas Prince Sastro, YouTuber Dieng. Dan itu Mas Peceng lagi ngumpet ya. Itu ada orang lagi deres tuh di atas. Ini jalannya kemana? Naik. Ya. Ternyata masih naik. Nanti Ini Mas Bren, gimana nih perjalanannya tadi? sungguh menantang karena medannya bener berbatu, Naik terus. sekali turun terus ini, nuki lagi. Iya, memang jalannya cukup ekstrim ya. Kaleng-kaleng, kalau pakai metik hati-hati Pak. Hati-hati. Ya, soalnya tadi saya juga sempat blong remnya nih. Kalau Mas Bren enak nih motor-motor apa nih? Motor-motor petualang. Kalau saya sama cerita Anak Desa ini motornya saya sama metik ya. Oke, teman-teman. Saya lanjut lagi ya. Dan posisi rumahnya itu ada di atas gunung sana. Oke. Mereka mungkin lagi persiapan juga untuk menuju ke rumah tersebut. Dan nama orang yang tinggal di sana itu kalau tidak salah Pak Narvin ya. Pak Narvin ini hidup seorang diri di tengah-tengah hutan. Cukup tinggi teman-teman. Ini motor saya tinggal di sana karena jalannya cukup sulit ya. Soalnya nanti pas turunnya itu ya, pas arah pulangnya itu, kalau metik saya nggak berani. Tadi aja selama perjalanan rem saya blong ya. Dia sempat istirahat dulu tadi. Masya Allah. Ya Allah. Teman-teman bisa lihat jalan yang tadi saya lewatin. Cukup tinggi, sangat curam sekali. Masya Allah. Ada jalan dua nih. Yang kanan pengen kiri ya. Masya Allah. Mungkin yang kiri ya. Karena kalau ini kayaknya jalan untuk ke perkebunan ya. Oke. Dan posisi saya ini berada di puncak gunung teman-teman. Ya, itu terlihat jelas. Pemandangan dari sini luar biasa. Dan ini sebelah kanan ada selang air ya. Masya Allah. Nah itu ada orang teman. Siapa ya dia? Apa itu Pak Narvin ya? Coba kita ikutin aja teman. Masya Allah. Ada aja orang tinggal di tengah hutan yang akses jalan cukup sulit teman-teman gini. Masya Allah. Sampai gak bisa napas saya. Nah itu ada
Gede banget ya. Masya Allah. Jangan-jangan ini Pak Narpin ya. Aduh, jalannya cepat banget. Nggak kuat ngejar saya. Masya Allah. Nah, itu rumahnya teman. Rumahnya benar-benar mencil sendiri di atas gunung. Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh. Pak Narpin. Ya, Iya, sehat Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada gugus. Itu kakinya kenapa Pak? Nggak tahu tuh kenapa. Oh, Mungkin dibalang orang. ini siapa ini? Anak saya. Oh, anaknya Pak Narpin ya. Mas, yuk. Alhamdulillah. Ini rumahnya Iya, iya. paling tinggi Pak ya. Paling tinggi. Masya Allah. Ini nggak ada tetangga di sini Pak? Nggak ada. Sendiri. Sendiri. Masya Allah. Ini tinggal di sini udah berapa tahun Pak? Sudah lama ya. Sudah lama. Lama. Nih, Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Ini dari mana? Baru pulang kerja Pak? Oh, Ramban. Dari Ramban. Masya Allah. Wah, stok kayunya banyak banget nih Pak Narpin. Kayu bakar ya Pak? Masya Allah. Banyak teman-teman tuh. Ini gubuknya tuh. Kakinya pincang. Masya Allah. Kita lihat sebelah rumah di sini. Oh, miara kambing Pak ya? Miara kambing. Oh, kambingnya teman. Ada 3. Masya Allah. Tapi udah ada listrik sini Pak ya? Hah? Udah ada listrik ya? Sudah lama. Berarti nyambung kabel dari rumah yang terakhir? Dari ya dulunya dari Kemawi Banyumas. Banyumas. Seperti ini ya teman-teman. Rumah Pak Narpin yang berada di atas gunung. Dan rumahnya ini sendiri. Tidak punya tetangga satupun. Dan lokasinya ini berada di tengah-tengah hutan nih. Karena di sekelilingnya ini benar-benar hutan belantara teman-teman. Masya Allah. Dan coba kita lihat ke sana. Ini di belakang rumahnya ya. Oh, ini ada motor teman. Halo Pak. Udah nyari ini kayak apa? Nyari rumput. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Di sana itu ada perbukitan dan hutan ya. Masya Allah. Ini benar-benar nggak ada rumah sama sekali di bawah sini. Ini benar-benar real rumahnya di tengah-tengah hutan. Oke, nanti saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Pak Narpin yang biar lebih jelas lagi ya teman. Sampai atapnya ini sampai nempel sama tebing ya, nempel. Dan ini samping rumahnya. Masya Allah. Wow. Masya Allah. Udah ternak apa nih? Lebah ya? Lebah apa namanya ya teman-teman? Teman-teman bisa komen ya. Ada banyak. Banyak sini. Tuh teman-teman. Wow. Oke, kita ke sini ya. Tuh.
lebah juga teman-teman di sini ya. Masya Allah. Burung hantu teman-teman yang nggak kelihatan ya. Lihat-lihat ke sana, lihat pemandangan. Iya, pemandangannya sekitar gunung semua Pak ya. Curug, ada curug. Oh, ada curug juga Pak. Curug apa Pak namanya? Curug Cilarat. Apa? Cilarat. Cilarat. Ya. Ini untuk rumah Bapak apa jalannya hanya yang ini Pak? Iya, Jalanan Pak. setapak ini? Sekarang udah lebar, dulunya kan setapak. Iya. Udah bisa jalan motor dulunya, jalan kaki aja. Saya juga tadi kan motor saya taruh di bawah itu karena turunnya nanti pulangnya tuh Iya. ngeri. Ada motor matic sih. Iya. Iya, iya. Tapi Masya Allah. dia mampu juga kan naik. Iya, kalau naik sih iya bisa Iya, Pak. Cuman turunnya gitu. turunnya ngeri Pak. Takut-takut. Iya. Takutnya nanti ada sesuatu yang nggak kita inginkan. Nah ini untuk kayak Bapak kayak misalkan ada keperluan ke pasar atau Ya itu nyuruh anaknya itu setiap hari atau setiap hari atau gimana? enggak, cuman setengah bulan pindah pisan. Dia Pasar, ya. setengah bulan sekali Mm. baru pasar. Ke warungnya kan dekat di Tata itu, dekat masjid. Oh ini di bawah sana. Iya. Ya, lumayan. Oh pasar jauh Pak sini Pak. Pasar jauh. Jauh kerja. Oh berapa itu Pak kilo? Ya Kira-kira? mungkin ya dari sini ya berapa kilo, nggak tahu itu lah, jauh lah. Yang jelas jauh banget Pak. Ya. Iya. Masalah ini jalannya teman-teman sobat. Nah ini Pak dengan jalan yang sesulit ini waktu membangun rumah ini gimana Pak? Dipikul, Dipikul. pikul bawa material, pikul. Jadi bayar orang juga Pak? Iya, bayar orang. Jadi double dong Pak bayar. Double, bayar materialnya, bayar orangnya. Iya ya. Iya. Soalnya ini materialnya ini kebanyakan batu juga sih Pak ya. Bawa batu gitu ya. Iya. Ini di sini tinggal berapa orang Pak? Cuma satu orang saya. Itu tadi anaknya di sini juga? Enggak. Enggak. Oh lagi main mungkin. Cuma cari daun untuk makan pagi. Lah anaknya tinggalnya di mana? Di bawah sana jauh. Misal lah ya udah. Iya, Udah keluarga mungkin Pak. sudah. Tidak anak 3. Yang satu di Kebumen, yang satu di Tata, yang paling dekat yang tadi saya. Oh iya. Seperti ini teman-teman ya, kisah Pak Narpin yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan ini. Masya Allah. Betah Pak ya di sini Pak ya? Betah. Sudah memang tempatnya di sini. Udah biasa di sini Pak ya? Tidak ada lain-lainnya ya udah. Nah ini kan posisinya ini di tengah hutan Pak. Iya. Apa Bapak pernah yang namanya ngelihat sesuatu yang aneh-aneh atau ngedenger itu? Oh pernah Pak? Aneh-aneh ada, tapi saya tidak takut. Apa itu Pak? Semacam apa Pak? Ya tidak tahu, rupanya tidak tahu, tidak kelihatan, cuma lewat aja. Putih, pakai baju putih-putih lah. Oh lewat gitu? Iya, lewat aja. Kayak sekelebatan gitu Iya, Pak? Putih. iya. Oh jadi Bapak ini pernah ngelihat sekilas ada bayangan putih. Yang Tapi putih karena- nggak tahu apa ya. Oh, ya, Bapak udah biasa di sini Pak? Dia biasa tidak takut lah. Kalau kayak suara-suara udah Tidak dengar? takut, tidak takut. Kalau suara-suara pernah dengar Pak? Ya ada. Ya, Suara apa itu Pak? suaranya ya panggil saya lah. Ada yang panggil-panggil Iya, apa Pak? Pak Narvin, Pak Narvin. Tapi saya keluar tidak ada apa-apa. Ya dari saya ke belakang ya tidak ada apa-apa. Berarti bisa dibilang angker juga Pak ya? Tapi angkat, tapi itu anak saya pun tidak berani di sini, Nggak berani? tidak berani kalau malam. Padahal saya bilang tidak ada apa-apa ya, namanya kan Witno, tidak ada apa-apa gitu. Iya, Rika sih bung tua ya. Wis akrab. Anaknya malah anak sendiri takut Pak ya di sini. Ya. Wah kapan-kapan boleh kita nginep nih Bro? Boleh. Boleh Pak kalau nginep Pak. Boleh. Nah ini katanya nih katanya di sini kata Pak Narvin itu bisa dibilang banyak suara-suara yang aneh sama ya seperti bayangan ya menurut pengalaman Pak Narvin lah ya. Enggak tiap malam. Oh, Nggak mungkin tiap malam. pas lagi pas ngeliat Pak ya. Wah ini ada tantangan tersendiri nih kalau kita kesini. Kapan-kapan mungkin Nginep ya. nginep di rumah Pak Narvin ini. Kita masuk ke rumahnya Pak Narvin teman-teman. Ya seperti ini ya. Itulah tempatnya begini Mas. Namanya orang sendiri ya, nah.
Wah, ini juga udah alhamdulillah Pak seperti ini. Oh, Hanya orang sendirian. TV-nya masih nyala Pak? Masih. Masih. Tapi jelas gambarnya. Tidak semi. Nah, sekarang sudah jam 2 lewat. Udah mau hampir setengah 3. Nih, Pak Narpin nih sampai nyugin kopi, teman-teman. Ya, mau bikin kopi. Ya, nanti ngerepotin Pak bikin kopi, Pak. Aduh. Air. Sebelumnya terima kasih nih Pak udah diperbolehkan mampir di rumah Pak Narpin. Ini saya Acan Pak. Nama saya Acan. Acan. Dari aslinya Bekasi, Oh, Bekasi. tapi tinggal di Banyumas. Banyumas. Iya. Acan. Pak Narpin di sini tinggal sendiri Pak ya? Sendiri, ya. Sendiri. Nah, istri kemana Pak? Sudah meninggal, sudah lama. Oh, sudah meninggal. Iya. Jadi Pak Narpin tinggal di sini sendiri Pak. Sendirian ya. Usia Pak Narpin udah berapa? Ya, Usianya, umurnya? umurnya 68. 68 tahun. Iya. Masya Allah. Dan di sini sudah berapa tahun Pak kira-kira? Mungkin ya sudah 40 lebih lah. 40 lebih. 40. Dari pertama di sini itu sampai sekarang nggak ada tetangga Pak? Nggak ada tetangga. Nggak ada. Ada. Sendirian terus. Sendirian di puncak gunung Pak ya? Iya. Masya Allah. Untuk keseharian Pak Narpin ini apa Pak Ya, sehari-harinya? sehari-harinya pertaniannya ya tanam kabulaga, terus keduanya ada tanaman sengketa tapi berbuahnya itu enggak tiap tahun, setahun sepindah, tahun sekali. Jaras. Beres. Ya. Iya tadi saya lihat itu di belakang itu ada buat bikin gula Pak ya? Iya, Bikin gula juga Pak? bikin gula ya, Bikin gula merah ya. gula merah, Masya Allah. Di sini betah Pak? betah. Betah. Sudah tempatnya di sini. Iya ya Pak. Sudah tidak ada lainnya. Ada yang sudah dijual. Berarti anak berapa Pak anaknya Pak? 4. Yang satu meninggal, tinggal 3 sekarang. Nah anak yang 3 itu sudah berkeluarga semua? Sudah dewasa semua. Sudah keluarga. Oh. Masya Allah. Ini akses jalannya juga sulit Pak ya di sini ya? Iya, memang jalannya sulit Pak. Pak ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Nggak usah. Nggak usah. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya, saya terima kasih. Ya. Oke teman-teman, kita lihat dapur dan kamar mandinya Pak Narpin ya. Dan Pak Narpin ini selain bertani, beliau juga membuat gula merah teman-teman ya. Nah ini dapurnya ya, cukup luas. Wow, tempat masaknya gede banget teman-teman ya. Nah ini tempat untuk buat gula ya, gede banget ya. Dan ini di sini tuh kamar mandinya ya. Tuh teman-teman kamar mandinya, Masya Allah airnya teman-teman. Dan tadi menurut Pak Narpin ini airnya ini dari mata air pegunungan asli ya. Jadi bukan dari sumur atau pam ya. Jadi ini benar-benar dari mata air. Ini air benar jernih banget. Nah, ini kayu-kayu di sini. Oh, ini ruangan kosong. Dan di sini meskipun tempatnya terpencil dan sendiri di tengah hutan ya, alhamdulillah sudah ada listrik teman-teman ya. Stok kayunya juga lumayan melimpah. Ya, mereka orang-orang ini senang banget kalau kayak gue sih. Senang pur kalau
Ini mau pulang apa? Mau pulang ya? Mau pulang. Ya, ini anaknya Pak Narpin. Ayo, mampir. Rumahnya di mana, Mas? Bawah sana. Di bawah? Enggak tinggal sama bapaknya. Berani katanya. Enggak berani ini, Pak. Yang enggak berani ya, Pak? Enggak berani. Waduh. Sendirian. Ayo, Mas. Iya, hati-hati. Oh, biasa karat. Oke, teman-teman. Ketinggalan nggak? Kopi ini tuh. Oh iya. Waktunya kita pamit. Penetralisir. Pak, saya pamit ya, Pak ya. Iya, iya. Terima kasih nih Ya. sudah diperbolehkan main. Iya, sama-sama. Bapak sehat-sehat nggih? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sekarang kita punya pulang ya, sudah sore. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya suasana rumah Pak Narpin yang hidup menyendiri di tengah-tengah hutan. Pastinya ini berada di Desa Panerusan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pak Narpin ini sudah puluhan tahun tinggal di tengah hutan ini ya, dengan akses jalan yang menurut saya ini sangat-sangat sulit, apalagi kalau di musim hujan ya teman-teman. Jalan setapak yang masih berupa tanah. Oke, mungkin sampai di sini ya video dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.